Hai, Baik Pak. silakan. Mulai kalau gitu ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Syahrial telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami Pak. Jadi kami adalah mahasiswi semester 5 dan 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu sebenarnya tujuan wawancara kami hari ini kepada Bapak adalah untuk mengetahui tentang profil sekolah, terus juga profil pelajaran bahasa Inggris, profil persepsi Bapak tentang pengajaran bahasa Inggris di dalam kelas untuk anak-anak sekolah dasar, dan juga sistem yang Bapak lakukan di dalam kelas itu sendiri itu seperti apa begitu Pak. Lalu juga sebelumnya kami ingin minta izin Pak, wawancara ini rencana akan kami rekam karena nanti akan dibutuhkan untuk kebutuhan dokumentasi, apa tidak Bapak keberatan? Ya, baik kalau gitu. Perkenalkan kalau gitu, nama saya Farah Andina Otia Rahman. Nama saya Filia Radita, Pak. Nama saya Safira Prilia. Ya, Cynthia. Saya Cynthia Triana. Baik, kalau gitu kami langsung mulai saja ya Pak. Dari pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Cynthia. Ya, oke. Selamat pagi Pak Syahrial. Pagi, Kakak Cynthia. Iya Pak, betul. Kemarin saya dan Beauty yang memberikan surat observasi ke sekolah. Iya. Iya Pak, ini untuk sebelumnya kami ingin bertanya dulu untuk latar belakang pendidikan Bapak. Bapak sebelumnya lulusan S1-nya dari kampus mana ya Pak? Baik, terima kasih. Nah, saya tahun 2002 itu berkuliah di Unindra, Universitas Indraprasta ya. Lulus tahun 2006. Dan kebetulan saya juga lulusan PPG di UHAMKA sama seperti kalian. Kalau kalian kuliah reguler, saya juga lulusan PPG, Pendidikan Profesi Guru, kebetulan lulus tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah ya, UHAMKA ya disingkat ya. Ya baik, itu saja mungkin. Oh ya, boleh diceritakan nggak Pak pengalaman Bapak mengajar bahasa Inggris itu sudah berkelana di sekolah mana saja? Oh ya, baik. Nah, saya mulai terjun ke dunia pendidikan sebenarnya juga tidak direncanakan ya. Jadi tahun 2004 kebetulan ada lowongan mengajar di SDN Cijantung 01 yang sekarang saya masih tempati. Tapi ketika itu status saya masih honorer. Saya mengajar di berbagai tempat. Kebetulan tahun 2004 itu saya belum lulus kuliah. Jadi saya belum bisa ikut tes untuk menjadi pegawai tetap atau maupun PNS seperti itu ya. Nah, jadi saya mengajar di berbagai tempat, salah satunya SDN Cijantung 01 di pagi hari, siangnya saya mengajar di SMP Sudirman di daerah Cijantung juga, dekat situ. Di pertengahan tahun 2011 kalau tidak salah saya resign di SMP Sudirman, lalu saya mengajar di SMK Widya Manggala, tahu nggak? Di belakang UHAMKA. Tapi itu juga tidak lama, itu hanya kurang lebih 6 bulan saya ngajar di situ. Kebetulan ada tes pengangkatan CPNS melalui jalur honorer di SD negeri, jadi saya harus putuskan mana sekolah yang saya pilih, apakah di negeri atau swasta. Karena memang cita-cita seluruh rakyat Indonesia itu menjadi PNS, ya saya milih di SD negeri. Dan alhamdulillah tahun 2013 saya ikut tes, lulus. 2014 saya terima SK, sampai sekarang saya masih mengajar di SDN Cijantung 01.
Mohon maaf Pak, kalau untuk di SMP Sudirman lama mengajarnya dari tahun berapa ya Pak itu? Itu kurang lebih dari tahun 2005 sampai 2007, awal 2008 lah. Itu di situ saya sudah mulai mencari tempat lain, karena di situ ya saya harus memutuskan, karena di Sudirman itu maunya harus fokus dari pagi sampai siang, sedangkan database sekolah induk saya di SD negeri yang saya mengharuskan saya harus berada di SD tersebut sejak pagi. Jadi ya terpaksa saya mengalah di swastanya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kan Bapak sekarang udah ngajar di SD Negeri 01 ini Pak. Kalau boleh tahu profil sekolahnya itu bagaimana ya Pak? Profil sekolah SDN Cijantung 01? Iya. Oke. Nah, profil SDN gimana? Maaf, ya, lebih keras lagi suaranya. Alamatnya, tahun berdirinya, dan akreditas dan lain-lain di SD 01. Baik. Jadi profil singkat ya, profil singkat SDN Cijantung 01. Jadi berdasarkan profil data yang ada di sekolah yang sudah saya ingat di sana, SDN Cijantung 01 Pagi berdiri tahun 1969. Nah, pada saat itu SDN Cijantung 01 adalah satu-satunya sekolah yang ada di Kecamatan Pasar Rebo. Di Kecamatan Ciracas ada SDN Ciracas 01 di seberang jalan. Jadi hanya ada 2 sekolah. Tetapi resmi menjadi sekolah dasar yang di bawah naungan Pemda DKI itu tahun 1971. Nah, SDN Cijantung 01 terletak di Jalan Pertengahan nomor 1 RT 6 RW 7 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo. Kita memiliki akreditasi terakhir di tahun 2016 yang kebetulan berakhir masa berlaku akreditasinya tahun ini, tahun depan 2021, karena jangka berlaku akreditasi di sekolah itu selama 5 tahun. Kebetulan nilai akreditasi kita nilainya 90, maka kategorinya adalah A untuk akreditasi sekolah. Saat ini SDN Cijantung 01 dipimpin oleh Ibu Riani Sismi Daryati SPD MM. Nah, beliau juga belum lama, baru mutasi dari SDN Cikini kalau tidak salah. Mutasi dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, kebetulan ditempatkan di sekolah kita SDN Cijantung 01. Mungkin nya terhitung mulai tanggal 19 September tahun 2019, jadi belum lama. Keunggulan sekolah kita ya satu, karena bahasa Inggris ini atau muatan lokal ini di DKI Jakarta itu adalah opsional. Kebanyakan sekolah di DKI karena kekurangan guru bahasa Inggris, kebanyakan mereka memilih muatan lokal PLBJ. Nah, jadi langka sekolah dasar di Jakarta yang memilih muatan lokal bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah SDN Cijantung 01. Maka dari itu saya menganggap itu salah satu keunggulan di SDN Cijantung 01. Selain itu juga kita punya ekstrakurikuler ya, kegiatan ekstrakurikuler ada 3 yang inti. Yang pertama adalah pasti pramuka ya, karena ekstrakurikuler pramuka adalah wajib. Lalu yang kedua kita juga punya drum band atau marching band. Lalu yang ketiga marawis dan qosidah. Dan alhamdulillah salah satu keunggulan di SDN Cijantung 01 tahun kemarin kita bertahan di peringkat 25 teratas di Provinsi DKI untuk nilai
nilai output terakhir di kelas 6. Walaupun pelaksanaan USBN di SD kemarin sudah dihapus, digantikan dengan US sekolah, ya alhamdulillah nilainya masih tetap bertahan seperti tahun lalu di 25 peringkat atas. Baik, mungkin itu saja profil singkat dari SDN Cijantung 01. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak. Kalau gitu saya ingin bertanya, kira-kira ada berapa banyak kelas di SD 01 ini? Maaf, bisa diulang, suaranya kecil. Oh, iya, maaf. Saya nggak pakai headset. Kira-kira ada berapa banyak kelas di SDN 01 ini, dan dari semua kelas itu berapa banyak kelas yang menyelenggarakan pelajaran bahasa Inggris? Oh, baik. Jadi di SDN Cijantung 01 kita memiliki 12 rombongan belajar. Ya. Kita memiliki 12 rombongan belajar dan semuanya dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 6 mereka mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi 1A, 1B sampai dengan 6A dan 6B. Mereka semua mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Lalu untuk jam pelajarannya itu kira-kira tiap minggunya berapa banyak ya Pak? Oke, durasi untuk tatap muka pembelajaran bahasa Inggris di SD, karena ini bahasa Inggris termasuk muatan lokal, maka kita dialokasikan hanya 2 jam per minggu per kelas. Jadi kalau di total ada 12 kelas, 12 rombongan belajar, saya mengajar sebanyak 24 jam pelajaran. Ya, itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Lalu untuk pengajaran tersebut, Bapak kira-kira menggunakannya kurikulum atau buku apa yang digunakan untuk pembelajaran untuk anak-anak SD itu, Pak? Baik, terima kasih. Nah, untuk kurikulum kita tetap mengacu kepada kurikulum 2013, ya. Jadi untuk bukunya kebetulan kita punya kelompok kerja bahasa Inggris tingkat DKI Jakarta. Nah, kita sudah sepakat menggunakan ada 2 option, ada 2 pilihan. Ada I Love Jakarta yang terbitan 3 serangkai kalau nggak salah. Lalu yang satunya lagi penerbit dari Erlangga. Nah, kebetulan di sekolah kami menggunakan yang 3 serangkai, yang I Love Jakarta. Kemudian Pak, satu lagi nih pertanyaan kalau dari saya. Siap. Adalah di SD negeri ini, di SD negeri 01 ini kira-kira ada kegiatan yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris dari ekstrakurikulernya Pak? Seperti mungkin ada English Day atau acara-acara yang memang basic yang bahasa Inggris. Baik. Sebenarnya itu sudah termasuk program saya ya ke depannya, tapi memang beberapa kendala juga saya hadapi kalau saya ingin menerapkan contoh seperti English Day seperti itu. Kenapa? Karena kita keterbatasan SDM. Mohon maklum, sama-sama kita ketahui kebanyakan guru-guru SD adalah usia menjelang pensiun. Nah, jadinya ya bukan maksud saya untuk merendahkan senior-senior kita, tidak. Tetapi memang bahasa Inggris dan teknologi bagi mereka adalah hal yang baru dan sulit untuk dikuasai. Nah, saya sudah mencoba beberapa tahun yang lalu, tetapi hanya mengandalkan SDM yang terbatas. Nah, akhirnya kegiatan tersebut sulit untuk berkelanjutan. Saya pernah coba ketika saya latih ketika upacara. Di upacara, para petugasnya saya ajarkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka bisa di kelas tinggi ya, khususnya kelas 6. Nah, untuk regenerasi dari kelas 6 yang sudah lulus, lanjut di adik kelasnya yang kelas 5, nah ini membutuhkan effort yang luar biasa dan membutuhkan kerjasama dari SDM. Mungkin kedepannya insya Allah kakak-kakak ini yang akan meneruskan kita ya bisa menerapkan
keunggulan-keunggulan yang tadi sudah saya programkan. Mudah-mudahan saja ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan tentang kegiatan belajar mengajar yang akan langsung ditanyakan langsung oleh saudari Pri. Ya, Maaf. Sel- Ya. Maaf, Pril, suaranya kecil. Iya, suaranya nggak keluar. Tes. Saya Keluar. Oh ya, dah. kedengaran? Iya. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak. Sebelumnya, Bapak memulai pembelajaran apa saja sih yang Bapak persiapkan? persiapan Belum memulai pembelajaran di KBM. kelas. Iya. di kelas. Oke, baik. Ya, sama seperti guru-guru yang lainnya ya, kita pasti mempersiapkan lesson plan-nya terlebih dahulu, apa yang akan kita ingin sampaikan di kelas. Karena apalagi di SD ya, tingkat dasar, bahasa Inggris ini adalah hal yang baru bagi mereka ya. Jangankan di SD, di Indonesia sendiri bahasa Inggris masih sebagai bahasa asing. Ya, Asing, kita sebagai pembelajar bahasa asing, bukan second language seperti negara-negara yang ada di tetangga. Nah, pastinya saya membutuhkan trik-trik yang khusus. Ya, saya dapatkan dari mana? Banyak referensi yang saya dapatkan, bisa dari YouTube, bisa dari internet, tentang metode-metode yang harus kita terapkan pada saat pembelajaran. Dan udah pasti anak-anak usia muda ya, usia awal, kita harus memahami karakter mereka terlebih dahulu. Kita buatkan asesmen terlebih dahulu ya. Nah, setelah saya dapatkan, perbedaannya adalah ketika kita mengajar tingkat SD, SMP, SMA itu perlakuannya sangat-sangat berbeda. Nah, kalau di tingkat tinggi mungkin kita bisa langsung to the point, to the material. But in anak-anak SD, kita harus mencari kesenangan mereka apa. Nah, lalu kita bisa, oh ternyata anak-anak SD ini lebih senang, mereka adalah pembelajar yang visual. Mereka akan lebih cepat menangkap dengan gambar-gambar, dengan lagu-lagu. Makanya kadang juga suka lucu. Ini guru bahasa Inggrisnya agak sangar tapi nyanyi-nyanyi di kelas kayak gimana gitu kan. Tapi ya itu harus wajib saya lakukan. Ya, kita ajak brainstorming dulu dengan semacam gerakan-gerakan. Lalu kita sering-sering buat PowerPoint yang sangat menarik. Kalau kita mengajar tiba-tiba langsung papan tulis, kita ajarkan dia vocabulary gitu, besoknya anaknya nggak mau masuk, pelajaran bahasa Inggris nangis. Nah, jadinya kita butuh trik-trik khusus, ya kita bikin senang dia dulu, dia suka dengan pelajaran bahasa Inggris dulu, ya caranya tadi dengan kita nyanyi lagu-lagu, baru kita sisipkan materi yang terdapat dalam KD yang harus kita sampaikan. Ambil contoh, misalnya saya ingin mengajarkan greetings, nah, berarti saya harus menyanyikan lagu greetings. Banyak referensi yang bisa kita ambil dari YouTube, kita download, kita tampilkan ke anak-anak, nyanyi bersama. Nah, di situ, apalagi di kelas 1 ya, jangan sampai kita langsung tuntut mereka untuk bisa menulis. Nah, kita cukup pancing mereka untuk bersuara saja dulu, bergerak dulu di kelas. Nah, ketika mereka sudah enjoy, mereka sudah nyaman dengan pembelajaran bahasa Inggris, walaupun guru bahasa Inggrisnya jelek, serem, tetap dia akan suka. Insya Allah seperti itu. Oke. Baik, kalau saya boleh tahu, materi terakhir yang Bapak ajarkan itu apa ya? Lalu tujuan yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa itu apa? Oke, terakhir di semester ganjil kemarin ya? Iya. Oke, baik. Nah, saya ambil contoh di kelas 1 ya, kelas 1 kalau nggak salah, itu saya ada materi tentang transportation, tentang alat-alat transportasi yang ada di Jakarta, karena
bahasa Inggris di SD ini harus terintegrasi dengan budaya di Jakarta. Nah, itu tujuan saya adalah agar anak-anak dapat menyebutkan alat-alat transportasi yang ada di Jakarta, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi tujuan utama pembelajaran muatan lokal terintegrasi dengan bahasa Inggris dan budaya Jakarta ini adalah anak-anak di Jakarta ini dapat melayani, karena Jakarta ini kan ibu kotanya negara ya, istilah kata etalasenya Indonesia, pasti banyak orang dari mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, harapannya adalah ketika mereka berada di tempat wisata, kebetulan mungkin mereka bertemu dengan wisatawan dari luar negeri, mereka bisa menjawab pertanyaan mereka walaupun sederhana dan mereka berani untuk berbicara. Itu aja mungkin. Oke. Lalu apa saja variasi kegiatan belajar yang Bapak pakai di kelas? Variasinya. Oke. Nah, variasi itu jadi ketika belajar bahasa Inggris, ya seperti saya katakan di awal tadi, kita harus kreatif. Kalau ngajar di SD itu harus benar-benar kreatif gurunya. Kalau gurunya monoton, ya itu kita ditinggal sama anak-anak, mereka tidak akan suka. Nah, selain pembelajaran di dalam kelas, kadang-kadang saya ajak keluar mereka. Keluar bukan keluar jalan raya ya, tapi kita ajak ke lingkungan sekolah. Misalnya ketika kita ingin mengajarkan tentang names at school, ya, place at school, for example. Place at school kan ada banyak, ada headmaster room, ada toilet, ada canteen, ada library. So I will take them to the place in the school. Saya akan ajak mereka keliling sekolah seperti MPLS, but by using English, mereka akan tertangkap di kepala. Oh iya, saya datang ke perpustakaan. Perpustakaan ini bahasa Inggrisnya adalah library, dan saya ulang-ulang. Oke. Nah, itu salah satu variasi-variasi. Jadi tidak di dalam kelas saja. Nah, tergantung juga dengan materi kita sih. Kalau yang materinya pas, kebetulan bisa kita ajak mereka di luar kelas gitu. Terus selanjutnya dari kegiatan belajar tersebut, materi atau media apa yang Bapak pakai? Materi dan media ya. Media kebanyakan saya gunakan ya PowerPoint ya. PowerPoint, media-media seperti alat peraga. Mungkin kalau ketika kita masuk ke dalam materi tentang time, kita bisa manfaatkan barang-barang bekas dari kardus. Kita juga bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar di sekolah. Nah, seperti itu. Tapi lebih seringnya saya menggunakan PowerPoint, karena PowerPoint ya lebih mudah lah, lebih mudah untuk dibuat, waktunya juga tidak terlalu memakan waktu kita sebagai guru, karena kita harus juga menyiapkan hal-hal yang lain. Seperti itu. Oke. Kalau penggunaan bahasa Inggris sendiri di kelas itu bagaimana, Pak? Penggunaan bahasa Inggris. Ya, saya selalu menekankan kalau untuk di kelas tinggi ya, untuk di kelas tinggi, okay, student, I will use 70% Indonesia, 30% in English. Jadi ketika saya gunakan 30% bahasa Inggris, ya ada berbagai macam reaksi dari mereka. Ada yang bengong, ada yang paham. Kalau yang kepo, ada juga anak kepo, dia berani bertanya gitu. Tapi kalau kelas rendah saya gunakan lebih sedikit. Arti kata bahasa Inggrisnya hanya sekedar pengantar-pengantar aja. Kalau untuk sehari-harinya di kelas ya kita gunakan bahasa Indonesia. Lalu saat di kelas bagaimana penggunaan gesture atau demonstrasi Bapak untuk lebih memperjelas materi? Gesture maksudnya body language apa gimana? Iya, expression, facial expression. Nah, itu dia. Itu tadi saya bilang di awal ya, ketika saya ngajar di kelas 1, saya harus bertingkah lucu bagi mereka. Mungkin saya ambil contoh, ketika saya ingin memberikan brainstorming, saya ajak anak-anak, siapa yang mau minum banana milkshake, saya bilang.
Banana milkshake, apa itu mister? Dia bilang, oke, susu yang terbuat dari pisang dikocok. Mau nggak? Oh, mau dia. Selalu saya ajak dia mereka. Oke, anggap saja ini pisang. Saya bilang, oke, sekarang ikutin. Peel banana. Mereka ikutin. Peel banana. Lalu ketika I'm full, nah perut saya, itu gestur-gestur seperti itu yang saya gunakan. Jadi ya ada juga sih orang tua yang ngintip-ngintip dari samping ketawa-tawa. Itu guru udah jelek, serem, tapi kok tingkahnya kayak badut gitu ya, nggak apa-apa, tapi resiko jadi guru SD gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Velia. Baik. Oke Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar persepsi Bapak nih. Kan pengalaman Bapak cukup lama dan banyak gitu untuk ngajar bahasa Inggris, khususnya untuk for young learner. Nah, pertanyaan saya ini, menurut pandangan Bapak dan keyakinan Bapak, apakah pembelajaran bahasa Inggris ini tuh diperlukan atau enggak sih Pak untuk anak-anak khususnya di SD gitu? Kalaupun iya, alasannya apa gitu? Oke, terima kasih. Nah, jadi di awal tadi saya katakan Jakarta ini adalah etalasenya Indonesia. Artinya ibu kota. Ya mungkin keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Penajam itu belum terjadi, tetap Jakarta ini adalah ibu kotanya Indonesia. Kenapa bahasa Inggris itu harus kalau saya pribadi itu kayaknya harus diajarkan di Jakarta. Salah satu alasannya tadi karena kita memang ibu kota, ya masyarakatnya ini heterogen, banyak sekali, datang dari mana-mana. Lalu kalau mengenalkan dari dasar, minimal kita mengenalkan anak suka terlebih dahulu. Insya Allah nanti ke depannya ketika dia berlanjut ke tingkat lebih tinggi, yang materinya sudah tidak mengenalkan hal-hal dasar lagi, mereka sudah siap. Banyak kendala di lingkungan masyarakat ya, ketika anak yang belum pernah belajar bahasa Inggris di SD, ketika di SMP dia kaget karena soalnya tiba-tiba langsung teks segunung. Dia harus mencari main idea, mereka langsung reverse to, seperti itu. Nah, mereka akan kewalahan. Tetapi minimal ketika di tingkat dasar sudah kita kenalkan, mereka akan semangat untuk belajar. Itu mungkin pendapat saya ya, kenapa harus bahasa Inggris itu diajarkan, ya itu tadi alasannya. Oke, baik. Saya akan menanyakan juga terkait menurut Bapak nih, kelas berapa sih yang sebaiknya gitu kita mulai ajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar gitu khususnya? Dan alasannya kenapa gitu perlu untuk di kelas tersebut dimulainya? Baik. Pada kurikulum sebelumnya 2006 ya, kurikulum 2006 KTSP itu bahasa Inggris itu hanya diwajibkan dari kelas 4, 5 dan 6. 1 2 3 belum. Nah, di tahun 2013 karena ini bukan murni bahasa Inggris tetapi muatan lokal budaya Jakarta yang terintegrasi dengan pelajaran bahasa Inggris. Lalu kenapa? Kalau menurut saya setuju dengan yang kurikulum 2013. Walaupun sebenarnya jangan dibuat asesmen yang menentukan anak itu di kelas rendah. Kalau mau membuat asesmen itu baiknya di kelas tinggi 4, 5, 6. Tetapi kalau untuk sekedar pengenalan lebih bagus dari kelas rendah, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi ya itu dengan catatan, asesmen hanya dilakukan ketika dia sudah mencapai tingkat 4, 5, dan 6. Karena percuma kalau kita uji anak kelas 1, 2, 3 untuk menulis bahasa Inggris. Ya kadang gurunya sendiri lupa how to spell the word, for example. Apalagi anak SD, bahasa Indonesia aja pada belum lancar bacanya. Apalagi harus membaca bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Nah, kan Bapak udah mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Menurut Bapak nih, mungkin nggak sih
ada kemungkinan atau enggak untuk menggunakan full English gitu untuk di kelas gitu. Full English in the class. Yes. Yeah, it's very difficult to apply. Very difficult to apply. Jadi sangat sulit. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, di Indonesia ini bahasa Inggris adalah bahasa asing, ya. Di lingkungan rumah mereka itu nggak ada istilah kata. Bahkan mereka bisa dibully ketika mereka menggunakan bahasa Inggris. So Inggris lu, dibilang kayak gitu misalnya, kan ada juga itu fakta di lapangan seperti itu. Jadi kalau untuk diterapkan full English itu harapan saya, tapi untuk bisa terwujud kayaknya agak berat tantangannya. Oke. Nah, menurut pandangan Bapak juga nih, bagaimana sih cara yang paling tepat gitu untuk mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Inggris ini gitu? Seperti kita tahu kan, nggak semua sekolah itu memuat bahasa Inggris gitu di sekolahnya. Ya sebenarnya sih banyak juga ya cara-cara, tapi ya kalau yang paling masuk akal ya itu kita membuat mereka senang dulu. Kita cari kesenangan, misalnya kalau di remaja ya kita ajak dengar lagu-lagu dengan menggunakan bahasa Inggris, kita kasih teksnya. Kalau mereka udah senang lagu bahasa Inggris, dia baca teksnya, insya Allah mereka akan senang bahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin kalau di anak-anak SD ya kita ya banyak cara ya, kita bisa nyanyi-nyanyi, kita bertingkah yang lucu. Ketika mereka suka sama kita, suka sama pelajaran kita, insya Allah nanti kedepannya akan lebih mudah untuk menyampaikan materi-materi yang kita akan berikan kepada mereka. Seperti itu paling. Oke Pak, baik. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Farah yang bawah ya, moderatornya ya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya, Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang kalau misalkan untuk memperkenalkan bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar itu kita tuh harus menarik perhatian mereka dulu gitu ya Pak, agar mereka tuh suka pada bahasa Inggris seperti itu. Lalu juga mengedepankan gesture atau praktek begitu ya Pak. Yeah. Nah, lalu apa sih yang membuat Bapak yakin bahwa cara tersebut di atas itu adalah cara yang terbaik? Apakah karena pengalaman Bapak sendiri ketika Bapak masih kecil? Atau mungkin Bapak sering mengikuti pelatihan-pelatihan begitu? Atau karena manajemen dari sekolah yang mengharuskan demikian, Pak? Baik. Nah, tadi ada tebakan Mbak Farah, ada dua kalau nggak salah yang betul ya. Pertama memang pengalaman saya bisa dikatakan kok bisa lebih cepat belajar bahasa Inggris karena ketika kecil saya suka nonton TV, film-film Sesame Street, tahu ya Sesame Street ya. Nah, kalau zaman sekarang Sesame Street itu sudah dubbing dengan bahasa Indonesia. Waktu zaman saya SD, Sesame Street itu tidak pakai dubbing, mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya suka lihat boneka-boneka itu, ya kan? Saya tonton setiap hari. Jadi memang pengaruh dari ketika saya kecil. Saya suka hal-hal yang dunia mereka itu seperti apa sih dunia anak-anak. Mereka dunianya ya dunia anak-anak, ya boneka, ya kartun, ya seperti itu, lagu-lagu. Mereka akan senang. Oh, itu berarti pengalaman dari diri saya sendiri. Lalu yang tebakan Mbak Farah yang kedua, tadi apa? Coba ulangin lagi tadi. Ada pengalaman, lalu Bapak mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan tentang metode pengajaran sendiri. Pelatihan ya, mungkin karena memang udah terlalu bangkotan ngajar di bahasa Inggris ya. Dari tahun 2004 berarti sekarang sudah jalan 16 tahun ya, 16 tahun menjelang 17 tahun kalau manusianya udah bikin KTP besok. Ya kan? Nah, dari pengalaman dan pelatihan itu banyak memberikan ilmu pada saya tentang metode pengajaran bahasa Inggris, khususnya di kelas kecil, ya, kelas-kelas rendah, dasar. Mereka banyak sekali memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa saya aplikasikan di sekolah saya. Ada kita game ya, kita dengan diselingi game, permainan, nyanyi, mereka senang dan terbukti
memang betul terbukti. Arti kata dengan cara seperti itu mereka senang gitu, sampai kalau bukan saya memuji diri sendiri, ketika saya ada keperluan tidak masuk kelas itu anak-anaknya nyariin gitu, nanya ke guru kelasnya, Mister hari ini kemana kok nggak masuk ke kelas gitu. Nah berarti alhamdulillah kita sudah berhasil mencari perhatian mereka gitu ya kan. Nah lalu kalau misalnya dari manajemen sekolah ya tidak ada manajemen sekolah mengharuskan seperti itu. Kalau dari manajemen sekolah sifatnya hanya umum, memberikan kita masukan-masukan tidak secara mendetail bagaimana cara kita mengajar. Kalau mengajar itu artinya kreativitas gurunya masing-masing saja, mau tidak dia mengembangkan dirinya. Tapi banyak juga yang ya udah besok juga saya gajian beres, yang penting ngajar gitu, ada juga. Oke, paling gitu aja. Terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya menyinggung dikit nih Pak tentang pembelajaran daring, karena kan di tengah pandemi sekarang ini mau nggak mau guru-guru mulai memperlakukan pembelajaran daring. Nah kira-kira kendala apa saja sih Pak yang Bapak alami selama mengajar bahasa Inggris secara daring di masa pandemi ini Pak? Wah, kendala, kalau dibilang kendala banyak. Kendala pada saat pandemi seperti ini kita harus PPJ atau BDR, belajar dari rumah. Dari akses kepemilikan teknologi. Ya, tidak semua orang tua murid itu dapat mengakses karena lingkungan kita ini adalah menengah ke bawah, di lingkungan perkampungan ya, bukan di komplek. Nah, terus ketika ada orang tua sudah dapat memiliki gawai, ada juga yang kesulitan untuk membeli kuota, itu juga kendala juga, kuota ya kan. Nah, terus ketika mereka sudah punya kuota, mereka punya gawainya, gurunya kurang menarik, itu juga kendala juga. Akhirnya banyak anak ketika kita undang untuk Zoom meeting seperti saat ini atau pakai Google Meet, banyak yang absennya isi tapi orangnya nggak ada gitu. Artinya ya itu karena monoton, pembelajarannya monoton. Nah untuk mensiasatinya saya bingung nih bagaimana nih supaya saya mengajar layaknya seperti di dalam kelas. Akhirnya saya jadi membuat PowerPoint, video presentasi, lalu saya rekam juga suara saya jadikan sebuah video, lalu saya upload di YouTube. Nah, kalau saya mentah-mentah saya kirimkan video ke grup WA, itu akan kesulitan orang tua bagi yang kuotanya terbatas karena harus mendownload video yang besar. Kalau jika saya upload ke YouTube, pemikiran saya ya, kalau saya upload ke YouTube, kalau YouTube itu kan hanya kuota kuota yang dipakai tidak harus mendownload ya, tapi hanya kuota internet aja kan, artinya lebih meringankan lah. Nah, jadi selama kurang 6 bulan ini saya terpaksa jadi YouTuber, membuat media pembelajaran saya upload di YouTube, saya kirim link ke anak-anak, silakan ditonton, tapi tetap interaksi melalui WA group. Itu saja paling. Berarti banyak ya Pak yang Bapak lakukan supaya anak-anak itu tetap semangat belajar, bahkan harus sampai jadi YouTuber begitu ya Pak. Lalu ya, kalau kurang lebih misalkan, iya Pak. Lalu kalau misalkan untuk kendala yang tadi orang tua tidak ada kuota atau gimana, itu ada yang dilakukan sekolah gak sih Pak untuk mengatasi kendala tersebut? Oh iya, kita kemarin telah membentuk tim TPMPS ya. TPMPS itu tim supervisi mutu ya di sekolah. Lalu kita buat semacam angket dengan menggunakan Google Form. Kita asesmen mereka, kondisi, situasi wali murid di rumah masing-masing seperti apa saja kendala-kendalanya. Nah setelah kita rangkum menjadi satu, memang betul. Nah akhirnya kita memutuskan kita sebagian dari uang BOS yang kita terima dari pemerintah pusat, kita alokasikan untuk membelikan kuota untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu.
tidak mau, walaupun sudah ada KJP, tapi mungkin KJP sudah digunakan untuk keperluan lainnya, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi orang tua itu kan udah ada di KJP, nggak perlu bantuan, tidak bisa seperti itu juga, karena memang kondisi orang tua ini kan beda-beda ya. Nah, maka dari itu sekolah memutuskan yaitu mengalokasikan dana dari BOS, bantuan operasional sekolah yang dari pemerintah pusat, sebagian untuk membelikan kuota kepada murid-murid. Dan juga dari pemerintah pusat, 4 bulan terakhir, kami guru-guru, tenaga pendidikan, dan juga orang tua murid telah diberikan kuota sebesar 5 giga sesuai dengan provider telepon, nomor teleponnya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan tadi sebenarnya adalah pertanyaan terakhir yang akan kami tanyakan untuk wawancara ini, Pak. Jadi sebenarnya terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menyempatkan untuk melakukan wawancara. We sure that you are very busy, but still you make time to be interviewed by us, and we apologize for any mistakes or any shortcomings that might have occurred during the interview, Pak. Semoga Bapak dan rekan-rekan selalu sehat ya, Pak. Amin. Tetap menjaga kesehatan, Pak. Amin. Semoga anak-anaknya juga tetap semangat untuk belajar ya, Pak. I really ada yang hope mau so. tambahin? Mungkin untuk lampiran dan sebagainya foto dulu kali ya Pak untuk lampiran. Oke. Ya. Oke. Tapi mungkin sebelum foto di sini kan saya baca nih Ya. yang diberikan sama Miss Beauty dan Miss Cynthia ya kemarin waktu di sekolah. Di point number 7, it is difficult for you to access the classroom teaching, for example, because the teacher rarely teaches live through Zoom meetings since the pandemic, online learning stated, then you may skip. Berarti kalian boleh skip. Kenapa? Kemarin kan Bu Cynthia, Kakak Cynthia ini, Pak, bisa nggak kita difasilitasi untuk Zoom bersama anak-anak? Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin kita sudah selesai pembelajaran di semester ganjil. Kebetulan juga hari Jumat kemarin kita sudah ambil rapot. Jadi saya tidak bisa memfasilitasi kalian untuk masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan anak-anak. Karena apa? Ya tadi udah ditanya kendala-kendala ya. Pada saat jam efektif saja anak-anak banyak bolosnya, apalagi yang mereka udah tahu sekarang libur. Kalau diundang, waduh, kayaknya agak sulit saya. Ya, jadi mohon maaf untuk yang poin nomor 7 memang saya tidak bisa memfasilitasi. Mohon maaf ya. Ya, sebenarnya tidak apa-apa sih Pak. That part is our mistakes as well because we are late. Dan juga sebenarnya dari pemaparan yang Bapak jelaskan tadi sudah cukup menggambarkan sih Pak suasana kelas yang biasa Bapak jalankan itu seperti apa begitu Pak. Baik. Terima kasih. Thank you very much. Kami yang terima kasih Bapak. Okay, now time to take a Photo photo. session. Okay, photo session. Oke. Countdown. I'll count. 1, 2, 3. Nice. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak telah meluangkan waktunya. You're welcome. Katanya mau direkam ya kalau untuk dokumentasi pribadi boleh nanti kalau udah jadi saya minta ya. Ya. Oh baik Pak. Oke Pak, iya siap. Thank you. Okay, thank you. See you next time. Bye bye. Ya terima kasih Pak. See you Assalamualaikum. next time. Nice day. Thank you Bye. Pak.